Terus, baik. Tadi Ibu sempat sampaikan di awal. Mana dulu ya? Ini aja nih. Sempat sampaikan di awal kalau Ibu hari ini tidak bisa sampai berapa ya? 2 jam itu mungkin nggak bisa. Jadi paling 1 jam setelah itu seperti biasa nanti ada penugasan. Lalu bagaimana? Sudah tahu kapan jadwal IPA untuk PTS? Hari apa? Belum dikasih jadwalnya dari ini? Dari wali kelas? Berarti minta nanti. Karena jadwalnya berbeda dengan jadwal ketika pelajaran biasa. Insya Allah untuk IPA nanti di hari Rabu. Pukul 8 sampai pukul 9. Jadi ada 1 jam, jumlah soalnya nanti mungkin 20 soal, 3 IC atau 2 IC. Nah, sampai di sini untuk terkait dengan PTS, coba ditanyakan dulu. Ayo, Ibu tunggu pertanyaan dari kalian. Ayo, be proaktif, proaktif, proaktif. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada berarti udah paham dong. Ngapain kita hari ini sesi Zoom lagi? Gimana Bu, jadi anak-anak? jadi kita ulang hari Rabu ya, Bu? PTS-nya itu di hari Rabu. Betul. Nggak pengen tahu materinya dari mana? Iya, Bu. Dari mana, Bu, materinya, Bu? Oh, Ibu yang suruh nanya duluan. Gimana sih kalian? Materinya ya dari awal sampai akhir hari ini. Gitu. Jadi kalau dirangkum coba ada nggak dari kalian yang ingat apa aja materinya? Ayo. Apa ayo materinya? Ayo. Dibantu Ibu, kalau gitu panggil aja satu-satu ya. Muhliso. Muhliso mic-nya nyalakan. Iya. Ayo apa aja Muhliso? Dari yang pertama belajar apa? Sistem reproduksi pada manusia. Terus? Reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Sama substansi generik. Substansi genetika. Oke. Ya. Nah, kalau yang substansi genetika apa yang kita pelajarin kemarin? Coba dibantu, diingat lagi. Siapa ini? Yang cowok deh. Rusdi. Ayo Rusdi. Rusdi mic-nya nyalain. Bentar, Bu. Kan belum siap belajar ini gimana ini? Ayo Rusdi. Coba bantu Rusdi ini. Nyam. Daus. Ayo Daus. Kenapa, Bu? Ayo, tadi Bu nanya apa? Dijawab apa? Dijawab kenapa? Ayo, Bu tadi nyalain apa coba? Substansi genetika yang minggu lalu kita bahas, kita pelajari itu mempelajari apa saja? Saya, Bu. Sabar dulu, coba kita dengerin Daus dulu bentar. Ya. Coba, apa Us? Ngeresum yang minggu lalu loh. Tentang DNA sama RNA, Bu. Oke, selain itu apa lagi? Sebentar, sabar. Santai. Ibu panggil Mutmainah. Mutmainah, mic nyala. Ayo Mut. Iya, Bu. Apaan tuh kemarin? Setelah DNA, RNA apa lagi? Tentang gen-gen gitu, Bu. Apanya gen?
Maksudnya Ayo, kayak apa aja sebutin. Gen, apa hubungan gen, DNA, terus kromosom itu apa? Coba. Ayo, sambil nunggu temennya yang lain, siapa yang bisa nih? Apalagi di substansi genetika selain DNA, RNA. Terus tadi Mutmani nyebutin gen, apalagi yuk? Kromosom, Bu. Oke, kromosom sama gen bedanya di mana? Ada yang tahu? Perbedaan antara gen dengan kromosom. Ayo. Ini baru seminggu loh ya. Ayo bukunya dibuka ini. Saya Bu, Ya ada. kalau perbedaan gen sama kromosom itu adalah kalau gen itu kumpulan nukleotida yang membentuk satu fungsi tertentu yang hasilnya diekspresikan dalam bentuk protein, RNA atau materi genetik lainnya. Kalau Apa hubungannya sama kromosom, kromosom? kalau kromosom itu kumpulan dari gen-gen yang dipersatukan dalam satu paket itu, Bu. Atau DNA atau RNA itu. Hanyalah sebutan saja dari materi genetik. Oke, baik. Terus yang lain, coba jelasin sama Ibu anak-anak, apa perbedaan fenotip dengan genotip? Yo, ada yang tahu? Temukan. Yang lain, sebelum Ibu tunjuk, ayo, proaktif. Udah ada di catatan kemarin. Perbedaan genotip dan fenotip. Ayo anak-anak. Oke, Ibu panggil kalau gitu. Perbedaan genotip dan fenotip Ibu panggil Aditya. Ayo, apa bedanya? Perbedaan genotip dan fenotip itu, kalau genotip itu susunan genetik yang berfungsi sebagai seperangkat instruksi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Coba dengan 3 kata, peringkas. Apa perbedaan genotip dengan fenotip? Cukup 3 kata. Pertumbuhan, perkembangan, dan instruksi. Terlalu jauh. Sifat apa? Sifat apa kalau genotip itu? Udah ada loh kemarin di catatan Ibu. Ada yang tahu? Dengan 3 kata kalian bisa menjelaskan perbedaan antara genotip dengan fenotip. Ayo. Ayo apa? Ini kok pada domblong semuanya ini? Hei, udah ada loh. Minggu lalu udah kasih. Bu, saya Bu, boleh jawab? Yo, ayo, Lulu ya. Ayo, apa Lu? Genotip itu Karakteristik yang apa? fisik yang tampak gitu. Yang tampak genotip apa fenotip? Fenotip. Oke, berarti genotip apa? Genotip itu yang gen di dalam sel. Tinggal diganti, tidaknya dihilangkan. Apa fenotip? Genotip. Kalau tadi genotip sifat yang tidak tampak, berarti fenotip sifat yang apa? Tidaknya dihilangin. Yang tampak. Nah, coba semuanya dengarkan. Jadi ketika Ibu ngomong, itu betul-betul terserap. Sebelum kita beranjak pada persilangan, kita harus mengetahui istilah-istilah teknis
yang digunakan untuk persilangan. Apa saja, Bu? Tadi udah disebut di awal ada gen. Gen itu yang mengatur sifat. Lalu gen itu nanti dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama dari ketampakannya dulu, ketampakan, karakteristiknya. Sifat. Misalnya kemarin ada orang tua, ada kakek sama nenek. Kakek punya rambut keriting, ya. Nenek rambutnya lurus. Menurun ke anaknya, si bapak. Bapak ini punya rambut lurus. Istrinya rambutnya lurus. Lah, terus anaknya kok keriting? Lah, yo dari mana? Padahal bapak sama ibunya lurus. Nah, sifat keriting ini ketika di bapaknya itu termasuk genotip. Ya, itu resesif dong. Beda. Yang lurus tadi itu yang dominan, sementara yang keriting itu yang resesif. Nah, sifat rambut yang lurus dan keriting itu kan kita bisa lihat dengan panca indera kan? Kita bisa lihat dengan mata, kita bisa rasakan dengan tangan. Itu digolongkan sebagai fenotip. Kita bisa lihat nih dengan panca indera, nampak di mata. Gimana? Kalau yang genotip berarti ya yang nggak harus tampak-tampak, makanya disimbolkan dengan huruf-huruf. Kemarin belajar tentang genotip, ya kan? Ya? Oke, sekarang Ibu mau lanjutin untuk ke persilangan. Oh, sebentar. Siapin buku tulis dan catatan, karena habis ini coret-coret nanti. Ayo, disiapin alat tulisnya. Udah siap ya? Nah, terus di catatan. Oke, kelas 9. Baik, kita lanjut untuk bab ini kita belajar tentang persilangan ya anak-anak. Nah, persilangan. Di persilangan ini, itu nanti ada hukum-hukum anak-anak. Hukum apa, Bu? Hukum Newton, hukum Kirchhoff, hukum Mendel. Nah, ini adalah hukum Mendel. Ini nanti sifatnya adalah mengawinkan antara indukan betina, disilangkan itu kayak gini, ini dikawinkan. Ya, dengan indukan jantan. Nah, untuk bisa mempelajari persilangan, kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan gamet. Pertama, kita pelajari antara gamet dengan alel. Oke, kok gitu. Gamet dan alel. Bentar. Siapa masih ingat ini kemarin? Kelihatan nggak di layar kalian? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, ini huruf-huruf ini siapa yang masih ingat? Huruf besar, huruf kapital mensimbolkan apa anak-anak? Dominan. Betul. Yes. Nah, oke. Sekarang gini dulu. Ibu kasih tahu dulu lokus ya. Lokus itu adalah tempat gen. Lokus. Lokus itu tempat gen berada. Kita pelajari istilah-istilahnya dulu ya. Jadi kalau ada kromosom kan bentuknya kayak gini nih. Double helix. Nah, lalu di sini kan kemarin ada basatimin, adenin, guanin, masih ingat kan? Masih ingat? Ya. Masih, Bu. Nah, oke. Pada lokus ini namanya lokus. Ini untuk mengekspresikan gen-gen rambut misalnya. Jadi rambutnya rambut lurus atau rambut keriting. Lalu pada lokus ini misalnya untuk mengekspresikan warna mata. Oke? Nah, itu yang disebut dengan lokus.
Kalau sudah, sekarang yang kedua. Alel. Alel tadi apa, Bu? Alel itu pasangannya. Nah, Ibu masukin lagi nih. Nah, anak-anak, Bu, pasangan huruf itu harus dua-dua ya? Boleh nggak, Bu, kalau 4 sekaligus? Maksudnya 4 sekaligus gimana, Bu? Nah, misalnya A, A. Kemarin Ibu ajarin kalau untuk genotip kan nulisnya cuma A aja kan? Lalu mana, Bu, yang benar? A seperti ini atau A yang triple 4? Triple 4. 4 buah. Nah, alel itu anak-anak terdiri atas 2 huruf. Artinya, mana ya, menyederhanakan, alel itu adalah lokus di mana gen berada dan biasanya ditunjukkan dengan 2 pasang huruf saja. Nah, ini bukan alel, inilah alel. Ini A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D. Nah, ini adalah alel-alel. Sampai di sini ada yang bingung? Jadi kalau ditanya sama Ibu, jumlah huruf dalam satu alel ada berapa, anak-anak? 4. Ayo. Ini 4 tadi 2, dicoret Bu. loh sama Ibu. 2, Bu. Berapa? 2. 2 ya. Nah, alel yang 2 pertama pasang. disimbolkan dengan A besar. Alel yang kedua, B besar, B kecil. Alel yang ketiga apa, anak-anak? Coba kalian yang nyebutin. Hurufnya apa tuh? C kecil, C kecil. Betul. C kecil, C kecil. Dan ke yang keempat apa tuh? D kecil, D kecil, D besar. Nah, Ibu kasih tahu, ketika dalam penulisan genotip nanti ini tidak boleh. Sama seperti matematika, yang dominan yang di depan. Jadi penulisannya harus D besar, D kecil. Bisa dipahami? Jadi harus huruf kapital dulu, baru huruf kecil. Ya? Maaf, Bu, mau nanya, Bu. Apa tuh? Ini sekarang dicatat langsung atau gimana, Bu? Iya dong. Tadi nggak langsung dicatat. Atau kalau nggak sempat nyatet, di screenshot dulu, terus nanti langsung disalin. Jadi nanti tugasnya kalian tinggal menyalin catatan dikumpul di Edmodo. Ya, tugasnya itu aja hari ini. Bagaimana? Bu, saya Baik, Bu. Siapa tadi yang mau ngomong tadi? Kalau mau bertanya sebutin nama. Saya Rizka mau bertanya, Bu. Siapa nih? Saya Fatima. Kenapa Fatima? Bu, Suaranya Fatima putus-putus. Coba tulis di chat kalau Fatima mau nanya, coba. Karena suaranya putus-putus dah. Ini alarmnya siapa sih? Dari tadi bunyi terus, ini pasti masih tidur. Ya kan? Ayo, kalau yang Fatimah tadi karena suaranya putus-putus, Fatimah coba tulis di chat ya, di kolom chat. Atau mau coba ngomong lagi? Bagaimana? Yang lain ayo, mic-nya nggak usah dimatiin dulu. Bu, saya Rowan, Bu, mau bertanya. Mengapa? Iya, Rowan, kenapa? Rowan kecil. Ibu tidak mendengar suaranya Fatimah dengan jelas. Fatimah tulis di kolom chat ya. Kolom chatnya ditulis. Fatimah, tulis di kolom chat. Kalau ada yang bertanya dan suaranya tidak jelas, dan jaringannya tidak mendukung, sila bertanya di kolom chat ya. Nah, tuh udah Ibu tulis di situ. Oke, kenapa tadi Rawan kayaknya mau ngomong? Kenapa Rawan? Itu Bu, nanti kan Ibu kan ngasih tugas yang ini dituliskan. Kalau misalnya berantakan nggak apa-apa Bu. Cobain rapi dong.
Bisa dibaca ibu nggak bisa ngebaca pusing gitu. Terus apa gitu kan? Insya Allah bisa kok dirapi-rapiin. Terima Oke? kasih, Bu. Sama-sama. Baik, Ibu lanjutin ya. Nah, ini tadi alel. Alel itu adalah komplement atau pelengkap dari satu genotip. Nah, genotip tadi tersusun atas dua huruf. Hurufnya harus berpasangan dengan jenis yang sama. Lalu ada pertanyaan, mengapa D besar harus duluan, Bu? Nah, ini adalah kesepakatan dari para ilmuwan yang pertama kali mempelajari ilmu ini. Jadi untuk memudahkan, sifat-sifat yang dominan itu ditulisnya di depan. Baru yang kecil-kecil nih, yang resesif itu di belakang. Jadi kalau nanti ada lagi, misal E besar, E kecil. Nah, ini yang benar. Kalau E besar, E kecil, E besar, ini salah. Ya, dan seterusnya. Oke, untuk alel cukup ya. Nah, setelah alel, Ibu lupa kemarin belum ajarkan homozigot dan heterozigot. Oke, dari asal katanya anak-anak, homo. Kalau misalnya kita mendengar yang lazim di masyarakat, homo itu sesama ya, jenisnya sama. Nah, homozigot ini juga sama. Zigotnya, si alel tadi, itu tersusun atas dua huruf yang sama. Jadi, kalau misalnya, Ibu tulis gini. Kalau misalnya ada huruf A besar, A besar. Kalau nggak gitu, A kecil, A kecil. Huruf B, B besar, B besar. B kecil, B kecil. Seterusnya, C besar, C besar, C kecil, C kecil. Bu, kalau ini Bu, yang tadi A besar, A kecil. Lalu B besar, B kecil. C besar, C kecil. Itu jenis hurufnya sama nggak? Anak-anak. Yang ini loh, yang tiga ini loh. A besar, A kecil, B besar, C kecil. Ayo, itu jenis hurufnya sama tidak itu? Nggak usah di-mute mic-nya, nyalain aja. Ibu malah nggak suka kalau di-mute. Tapi jenisnya beda. Nah, hurufnya sama, tapi jenisnya beda ya. Yang besar, ada huruf kapital, dan juga ada huruf kecilnya. Ya, A yang besar, A yang kecil. Nah, ini adalah heterozigot. Anak-anak. Oke? Sudah tahu apa beda homozigot dan heterozigot? Mic nyala, mic semuanya nyala. Kalau nggak nyala, Ibu kick nanti. Ayo semua mic nyala. Udah kamera nggak nyala Iya, nanti. Bu. Ayo, awas. Yang kamera tidak nyala, yang mic tidak nyala, Ibu kick. Tanpa panjang lebar, tanpa minta ampun. Nah, baik. Ibu lanjutin ya. Udah dicatat yang ini, homozigot, heterozigot? Sudah. Oke, selanjutnya yang tadi akan Ibu jelaskan gamet anak-anak. Gamet itu apa, Bu? Jadi misal ada informasi begini. Laki-laki berambut lurus memiliki warna mata coklat. Sampai di sini kira-kira genotipnya dulu sebelum ke gamet nih. Genotipnya apa nih? Genotipnya apa anak-anak? Apa genotipnya? Ada dua kan faktornya? Berambut lurus dan berwarna mata coklat.
Yes. Rambut lurus disimbolkan dengan huruf apa? Kita sepakati R. rambut dengan huruf R, ya. Oh, iya, Ibu lupa. Ini infonya belum banyak nih. Infonya. Rambut R. Oke, sabar. Laki-laki berambut lurus memiliki warna mata coklat, dua-duanya dominan, homozigot dominan. Menikah dengan perempuan berambut keriting heterozigot dan berwarna dan memiliki warna mata hitam resesif. Oke, nah ini adalah soal yang sering kalian akan temukan nanti pada persilangan. Udah di screenshot atau catat dulu nanti karena soalnya kan catat dulu yuk. Catat dulu. Catat dulu. Berambut lurus, warna mata coklat, homozigot dominan, rambut keriting heterozigot, warna mata hitam resesif. Nah, itu informasinya. Udah selesai? Belum, Bu. Belum. Oke, baik. Sekarang coba ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan gametnya. Nah, pertama kita harus analisis. Ada berapa jenis kelamin di sini, anak-anak? Dua. Siapa dan siapa? Laki-laki dan perempuan. Oke, laki-laki dan perempuan. Nah, apa yang kita peroleh dari laki-laki ini? Berambut. Yes, rambutnya lurus, warna matanya coklat. Coklat. Dua-dua dari rambut lurus dan warna coklat, warna mata coklat, ada berapa sifat anak-anak yang ditunjukkan? Dua karakter ya. Karakter yang pertama adalah rambut lurus, karakter yang kedua adalah warna mata. Nah, pertama yang rambut lurus dulu, kita buat kesepakatan. Oke, Ibu hapus dulu aja. Kita buat keterangan dulu di sini ada untuk rambut. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah warna mata, betul. Rambut itu kita simbolkan dengan huruf R besar. Untuk rambut yang apa? Yang dominan apa tuh? Nah, lurus. Lalu kalau gitu R kecilnya apa? Warna mata coklat. R kecil loh. R kan tetap rambut. Berambut keriting. Nah, R kecilnya untuk keriting. Keriting yang sifat apa anak-anak? Kalau lurus itu sifat dominan. Nah, sifat resesif. Kita belum masuk ke homozigot heterozigot. Oke, sekarang yang sifat kedua atau karakter kedua, warna mata.
kita buat kesepakatan dengan huruf W ya. W besar ini untuk sifat apa anak-anak? Ingat, besar itu untuk dominan. Yang dominan apa ini? Mata cocok. Mata coklat. Nah, warna mata coklat itu dominan. Sementara yang W kecil apa? Matanya hitam, itu resesi. Ah, betul, warna mata hitam resesi. Nah, dari informasi ini kita bisa buat keterangan dari belum gamet dulu, ini baru yang genotip dulu ya. Genotipnya dari yang laki-laki apa kira-kira? Yuk, rambut lurus, homozigot dominan. Berarti hurufnya apa tuh? Warnanya Homozigot. terputus. R besar. R. Maaf, Bu. R. Ya. Siapa yang minta maaf tadi? Oke, Bu lanjutin ya. Kalau untuk yang laki-laki, karena keterangan yang bisa kita peroleh adalah homozigot dominan, artinya huruf-huruf yang mewakili atau genotip yang mewakili untuk laki-laki adalah R besar, R besar, dan W besar, W besar. Besar. Bu, boleh nggak Bu kalau begini Bu? Ayo, yang bawah ini boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ingat keterangannya homozigot. Kalau homozigot tadi huruf-hurufnya harus sejenis, kapital semua. Ya. Jadi yang bawah ini adalah heterozigot. Nggak boleh. Yes. Jadi menulisannya harus kapital semua. Oke? Nah, sekarang untuk yang perempuan, coba Ibu mau yang ini bisa dicoret-coret deh kayaknya layarnya. Ya nggak? Coba coret-coret aja. Ibu mau yang nyoretin. Najmah, ayo Najmah. Coba untuk yang perempuan apa nih genotip yang perempuan? Informasi yang bisa diperoleh adalah resesif. Heterozigotnya hanya untuk rambut keriting. Yuk. Pak Najmah. Kalau nggak dicoret, ngomong aja, diomongin aja. Apa susunan hurufnya? R kecil, W kecil, W kecil. Oke, R kecil, W kecil, W kecil. Kalau kecil-kecil semua berarti homozigot dong. Nah, makanya kenapa heterozigot Ibu tuliskan hanya pada rambut. Kalau rambut berarti di sini keterangannya kuncinya harus heterozigot anak-anaknya. Kalau heterozigot berarti hurufnya harus besar kecil. R besar, R kecil. Nah, yang resesif hanya ada pada keterangan warna mata. Nah, kalau warna mata resesif ditulis dengan huruf apa? Kecil. W kecil, W kecil. Tadi Najma udah betul. Yang kurang tepat hanya pada rambutnya saja. Rambutnya ingat, keterangannya heterozigot tanpa ada keterangan dominan atau resesif. Jadi penulisannya harus mengikuti yang heterozigot, R besar, R kecil. Oke, yuk coba tulis dulu ini. Sebelum Ibu lanjutin lebih jauh. Yuk. Udah? Belum, bentar Bu. Screenshot. Udah di screenshot? Ini nggak bisa di freeze ya layarnya. Nah, ini bisa nggak multiple?
Bu. Ya, Saya mau nanya, Bu. apa tuh? Silahkan Sahara. Itu yang perempuan yang W kecil jadi homozigot resesif dong, Bu. Iya, betul. Karena pada warna mata tidak ada keterangan dia mau homozigot atau heterozigot saja. Nah, di sini nih, coba cek. Hanya ada keterangan resesif saja. Nggak ada keterangan dia homozigot atau heterozigot. Nah, kalau seperti ini aman nih. Yang penting memenuhi kaidah resesif. Kalau resesif disimbolkan dengan huruf-huruf kecil. Kecil. Nah, oke? Get the idea? Paham? Bu, Yap. mau nanya. Ya, apa tuh? Jadi Bu, kalau heterozigot kayak rambut keriting ya Bu, jadi awal hurufnya itu kapital ya Bu? Harus kapital. Betul, iya. Karena heterozigot kan susunan dari dua huruf yang berbeda. Tadi di awal tadi tuh, nah kalau heterozigot harus ada huruf kapital dan huruf kecil. Kapital kecil itu adalah heterozigot. Sementara yang homozigot harus sejenis. Yang besar-besar, yang kecil-kecil. Ya. Jadi nanti homozigot itu ada homozigot resesif dan homozigot dominan anak-anak. Nah, itu tulis di bawah aja. Jenis homozigot nanti homozigot dominan dan juga homozigot resesif. Nah, yang ini adalah homozigot dominan. Sementara yang ini homozigot resesif. Lalu kira-kira kalau heterozigot sifatnya apa nih? Kalau ada huruf besar-besarnya nih. Heterozigot pasti sifatnya dominan saja. Tidak ada heterozigot resesif. Nah, gimana? Paham belum? Paham Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, sip. Udah di screenshot, yang ini juga Udah, Bu. tambahin kalau ada keterangan Udah, Bu. tambahan. Udah. Oke. Nah, sekarang Ibu akan tuliskan soal baru. Ini kita belum ke persilangan ya, masih belajar bagaimana menuliskan gamet. Oh iya, tadi Ibu lupa. Ibu ulang lagi tulisan ini, coba. Oke. Nah, dari ini anak-anak. Anak-anak, Ya Bu. oke, sebentar ya. Menghapus. Ini kita belajar baru genotipnya saja. Ini adalah penulisan genotip. Nah, fenotip dari dua ini apa ini fenotipnya ini? Fenotipnya Ibu tulis di bawah. Apa tadi? R besar, W besar, W besar untuk rambut. Rambut apa anak-anak? Nah, rambut lurus. Warna apa? Mata apa? Warna mata coklat. Coklat. Warna mata coklat. Sementara yang ini, yang perempuan ini apa rambutnya? Rambut yang keriting. Yes, rambut keriting. Matanya apa? Matanya hitam. 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 Nah, mata hitam. Anak-anak, dua huruf di atas ini adalah menunjukkan genotip. Sementara yang di bawah ini adalah fenotip. Oke? Jadi kalau ada keterangan warna mata, rambut lurus, dan sebagainya, sifat-sifat yang bisa kita amati itu adalah fenotip. Sementara segala sesuatu yang disebutkan dengan huruf-huruf ini adalah genotip. Betul. Oke? Pokoknya yang tulisan rambut, mata, sifat-sifat yang dituliskan dengan bahasa Indonesia yang lengkap itu adalah fenotip. Sifat yang tampak, bisa dilihat dengan panca indera. Sementara yang disebutkan dengan huruf adalah genotipnya. Oke? Nah, sekarang Ibu lanjutkan yang tadi. Belum selesai nih. Nah, dari genotip 2 ini, gametnya yang bagaimana, Bu? Kita belum belajar gamet tadi. Nah, sekarang kita pelajari yang gamet ya. Anak-anak, gamet itu sifatnya adalah setengah dari genotip. Maksudnya setengah, Bu? Coba, ini ada berapa jumlah huruf di situ?
Yang laki-laki dulu. Ini ada berapa jumlah hurufnya nih? Ada 4. Nah, ada 4. Setengahnya 4 berapa anak-anak? 2, Bu. 2. Nah, setengahnya 4 ada 2. Berarti nanti gamet itu hanya tersusun atas 2 huruf. Bagaimana susunan 2 huruf ini, Bu? Nah, kita amati ada berapa jenis huruf di sini. Ada jenis huruf yang huruf R. Duh. Oke, hurufnya yang pertama huruf R. Huruf yang kedua huruf apa? Huruf B. Nah, jadi gamet itu apa? Ini gamet. R besar, W besar. Itu adalah gametnya. Coba sekarang, Ibu tambahin lagi. Kalau ada A besar, B besar, B besar. Apa gametnya? AB. A dan B. Ayo, besar kecilnya harus yang benar. Ngomongnya yang lengkap. Apa hurufnya? A besar, B besar. Besar, B A besar. besar, B besar. Oke, satu lagi genotipnya Ibu kasih. Kalau ada W besar, X besar, X besar. Apa nih gametnya? Besar. W besar, X besar. B besar, X besar. Oke, pinter. Gampang kan? Gampang kan? Ini gampang kalau untuk yang homozigot. Oh iya, tambahin lagi satu. Kalau ada gini, A kecil, jangan A lagi. Kalau ada P kecil, Q kecil. Apa nih gametnya nih? Nah, P kecil, Q kecil. Oke, lagi satu. Kalau ada H kecil, I kecil. Apa gametnya? A kecil, I kecil. Oke, pinter. H kecil, I kecil. Nah, ini adalah untuk yang homozigot, ya kan? Ini semua homozigot nih. Lalu kalau ada yang heterozigot, Bu, gimana, Bu? Nah, cek nih yang perempuan nih. Ini gimana kira-kira gametnya, anak-anak? Ayo, ini untuk yang heterozigot. Gamet hetero. Besar ya kecil. Apa gimana? Nah, caranya kita bisa dengan menggunakan garpu. Ada berapa jenis huruf R di situ? Ada 2 kan? Ya. Ada R besar dan R kecil. Lalu disambung dengan huruf W. W kecil, W kecil. Ini juga W kecil, W kecil. Lalu apa nih gamet yang terbentuk, anak-anak? R besar, W kecil. Ini juga sama ya, R besar, W kecil. Yang ini R kecil, W kecil. Yang bawah juga R kecil, W kecil. Nah, yang atas kan 2 kali nih. Sama kan yang bawah juga, nulisnya 1 aja. Berarti R besar, W kecil. Dan R kecil, W kecil. Kalau lebih gampangnya lagi anak-anak, ini pakai cara pelangi. Ini dengan ini, itu dengan itu. Udah deh ketemu ini. Gimana? Paham? Masih bingung? Oke, Masih buat latihan. Oke, masih bingung, Ibu tambahin lagi latihan. Misal ada ini. A lagi ya, yang lebih gampang A lagi. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Apa anak-anak gametnya? A besar, B kecil. A gede, B kecil. A besar. Nah, kita pakai pelangikan dulu. Yang pertama berarti A besar, B kecil. Betul. Lalu yang A kecil dengan siapa? B kecil. A kecil dengan B kecil. Oke? Pintar. Lalu ada lagi soal misalnya gini. P besar, Q kecil. Ulangi. P besar, P kecil. Jangan. P besar,
Ki besar, Ki kecil. Ayo, gametnya apa ini? P besar. P Q besar, Q kecil. besar, P P besar, P besar, Q Q kecil. kecil. Q besar. Ah, P besar. P-nya kan satu P jenis besar, semua Q. ya? Pinter. Iya. P-nya P besar semua. Lalu yang berbeda hanya Ki pada Ki. Yang satu Ki besar, yang satu Ki Q kecil. kecil. Oke, gimana? Masih bingung? Enggak, Bu. Tambah lagi kalau gitu, belum selesai. Kalau ada ini, oke, R. R besar, R kecil. S besar, S kecil. Ayo, kayak gimana tuh gametnya tuh? R besar, S besar, R besar, kecil, S S kecil. besar, R kecil, S kecil. Berapa? 2 aja? Yakin? Cuma 2. Yakin cuma 2? Nah, berarti kita pakai cara yang tadi. Ada berapa jenis huruf R? Ada 2 jenis huruf R kan? Yang besar dan yang kecil, betul? Nah, habis itu ada berapa jenis huruf S? 2. Apa? D kecil. S besar dan S kecil. S besar, S kecil. Nah, kalau seperti ini, kayak gimana dong? Begini caranya, Ngek. Apa ini tulisannya di sini apa nih? R besar. R besar. Masa S kecil? Besar. R besar, S besar. Yang di sini apa nih? R besar, S kecil. R besar, S kecil. Betul. Lalu yang di bawahnya lagi apa nih? R kecil, S besar. R kecil, S besar. Bu, tadi katanya yang di depan harus yang dominan, Bu. Berarti harusnya S besar, R kecil, Bu. Ayo, yang mana yang benar? S besar, R kecil. Nah, tadi Ibu lupa sampaikan. Anak-anak, walaupun di belakang itu huruf besar, tapi kita juga harus mematuhi kaidah alfabet. Huruf yang mana yang lebih dahulu? R atau huruf S? Yang lebih dulu huruf apa? Huruf R atau huruf S? R dulu dong. R baru S kan? Ya kan? Nah, nulisnya juga gitu. R dulu baru S. Kalau yang tadi di awal kan hurufnya sejenis tadi. D besar, D. Nah, kalau yang sejenis kan nggak boleh. Harus seperti ini. Tapi kalau hurufnya berbeda, yang didahulukan adalah hurufnya. SR. Nah, yang Ibu lingkari itu yang betul ya. Yang Ibu coret itu yang salah. Jadi kalau ada D kecil, D besar, yang benar tulisannya harus D besar, D kecil. Yang ini nih. D kecil, D besar, tulisannya yang betul adalah D besar, D kecil. Lalu kalau ada huruf yang berbeda, R kecil, S besar, apakah nulisnya harus S besar, R kecil, Bu? Ini yang salah. Nah, karena huruf R lebih dahulu dibanding huruf S. Oke. Yes, betul. Nah, udah pinter-pinter semua loh. Nah, udah sekarang tulis nih. Kalau gitu. Yang awal-awal ini perlu ditulis yang tadi. Udah ya? Yang sebelah sini. Udah. Belum. Yang ini belum? Belum, Bu. Oke, yuk. SS satu tulis dulu. Tapi nanti disalin. Ibu nggak mau kalau cuma di SS. Pasti lupa. Udah? Kalau udah di SS, yang bagian heterozigot sekarang. Nah, nih. Ibu nanti jam 9 ada rapat. Kita selesai sampai jam 9 ya anak-anak ya. Baik, Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Terus coba ini.
Coba sekarang Ibu nggak jadi catatan deh kayaknya, soal aja deh. Coba kalian cari dari gamet-gamet ini, apa susunan gametnya yang benar. Ayo, tentukan gamet di bawah ini. Tampak anak-anak? Anak-anak tampak? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Dah nih, 3 soal ini kalian kerjakan, setelah itu dikumpul di Edmodo. Bentar lagi Bu rapat soalnya. Ya? Jadi nggak jadi nyatet. Tugasnya nggak jadi nyatet tadi, tapi biar lebih paham ini. Tentukan gamet. Coba Ibu kasih clue dulu deh. Ini ada berapa variasi huruf di situ? Coba. Dari angka 1, 2, 3. 3. Nah, kalau ada sebentar. Kok variasi huruf sih? Jumlah hurufnya ada berapa? 3. 3, Bu. Masa? 6. Jumlah semua huruf? 6. Oh, 6 kan? Kalau 6 berarti gametnya nanti harusnya susunannya ada berapa huruf? 3. 3 huruf. Nah, betul. 3 huruf ya, karena separuh dari genotip itu adalah gamet. Jadi susunannya harus 3 huruf, 3 huruf. Nah, cuman nanti ada berapa variasi kalian yang temukan. Ada apa saja susunan gamet-gamet yang terbentuk seperti itu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah Bu, di SS soal yang ini? Sudah di SS? Sudah. Oke, kalau udah di SS, Ibu ini close ininya. saya mau nanya, Bu. Oke. Kenapa tuh? Jadi nanti kita kan suruh ngerjain ini, habis itu kumpulin di Edmodo, Bu. Iya, betul. Terus kumpulin di mana, Bu? Apa nanti ada Kantong tugas. Nanti Ibu kasih kantong tugas seperti biasa. Assignment gitu. Baik, Bu. Ayo, yang minggu depan buat PTS ini. Ayo, ada pertanyaan apa lagi? Bu, ulangannya di Edmodo, Bu. Iya. Semuanya di Edmodo. Di Edmodo. Yo. Anak-anak, Ibu sarankan kalau kalian pakai Edmodo jangan pakai yang dari aplikasi. Karena nanti soal Ibu seperti biasa akan penuh dengan gambar. Ibu nggak akan tulis soalnya di Edmodo. Jadi yang nanti gambarnya nggak kelihatan gimana, Bu? Nah, satu-satunya jalan yang paling aman adalah mengakses Edmodo dari browser. Ya, mau dari Chrome kah, dari Safari, dari Mozilla, dari Microsoft Edge, dari sana nanti. Ibu tekankan sekali lagi, yang Ibu nilai itu ada pada kejujuran. Kejujuran terhadap diri sendiri. Ibu nggak peduli nilai kalian berapa, percuma nilai besar tapi ternyata hasil dari manipulasi lewat. Ya. Ayo, apa lagi? Ibu, saya mau nanya. Silahkan. Apa tuh? Silahkan. Ini mau bertanya tadi. Bu, Sahara saya ya? mau nanya. Iya, Bu. Minggu lalu Ibu ngejelasin. Terus ada kan, Bu, Ibu ngasih PDF tentang yang substansi genetika. Di situ. Jadi yang mana yang benar, Bu? Nah, begini. Jumlah total kromosom itu ada 46 buah. 46 buah itu 23 pasang. Nah, dari 23 pasang tadi ada 22 pasang dari kromosom tubuh atau autosom dan 1 pasang kromosom yang untuk kelamin. Paham nggak? Jadi 23 itu adalah total. 23 itu keseluruhan. Tapi dari 23, Ibu punya gini. Nah, tampak nggak di kalian? Tampak tidak? Iya, Bu. Tampak. Ya kan?
ini total ini adalah susunan kromosom di tubuh kita anak-anak. Ada jumlahnya kalau dijumlah semuanya 46. 46 buah ini kalau dibentuk dalam pasang berarti ada 23 pasang. Itu yang secara umum. Tapi kalau dispesifikkan, dikategorikan, nanti yang sampai angka 22, jadi ada 22 pasang untuk kromosom tubuh atau autosom, dan juga 1 pasang untuk kromosom kelamin atau gonosom. Nah, Ibu ulangi. Jumlah total kromosom manusia ada 23 pasang. Terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Nah, gimana? Masih bingung nggak? Yang lain? Coba diulangi kalau gitu. Siap-siap sebentar. Abdallah, yuk Abdallah. Kesimpulannya. Abdallah kemana nih Abdallah nih? Ada Bu. Ayo Mana ulangi tuh? Abdallah tadi. Ayo, ada berapa jumlah? Jumlah dulu, jumlahnya ada berapa? Jumlah kromosom. Yang jumlah lo ya. Jumlah buah ada berapa buah? Buahnya kan Bu? Berapa? Tadi udah disebut sama Ibu angkanya. Ayo, ada berapa buah? 46. Berapa? 46 kalau nggak salah. Harus lengkap dengan satuannya. 46 apa? Buah atau pasang? Buah Bu. Nah, diulangi yang lengkap. 46 buah. 46 buah. Oke, sekarang Adil. Mana Adil? Ya Bu. Adil ada berapa dari 46 buah tadi ada berapa pasang Adil? 46 bagi 2 dong, itu udah jadi pasang. Ada berapa pasang dari 46 buah tadi? 23. 23 pasang. Ayo, disebutin lengkap. 23 pasang. 23 pasang. Bagus. Dari 23 pasang itu tadi dibagi menjadi 2 jenis, yang gonosom dan autosom. Ada berapa pasang autosom, Husril? Ayo Husril, ada berapa pasang autosom? 22 ya Bu. Yang lengkap, 22 pasang autosom. 22 pasang autosom. Oke, sekarang berapa pasang gonosomnya Eka? Eka? Oh, Eka. Ya Bu. Ada berapa pasang gonosom? Gonosom tadi yang terakhir ini ada berapa pasang? Berapa pasang ini? Ini tangannya Ibu udah nunjukin ini. Kalau buahnya 2, kalau pasangnya berapa? Ini ada 2 buah tuh. 2 buah itu sama dengan 1 22 yang ini tadi, yang autosom. Sekarang kita fokus yang gonosom. Gonosom itu kromosom yang kelamin. Kromosom kelamin tadi jumlahnya ada 2. Ada X dan Y. Nah, kalau dipasang berarti sama dengan 1 pasang. Ya. Sahara masih bingung? Sudah ngerti, Bu. Sahara. Gimana? Sudah ngerti, Bu. Oke, sip. Nah, yuk yang lain ada lagi tidak sebelum kita akhiri?
tinggal 4 menit lagi. Ayo, ada lagi tidak? Ibu tunggu ya, nanti Ibu segera buat kantong tugasnya, segera dikerjakan, segera dibuat susunan gametnya. Jangan nunda-nunda sampai nanti. Kalau ditunda-tunda nanti lupa. Oke? Baik, Bu. Oke, baik. Bu, Ada lagi guru. pertanyaan tidak? Bu. Siapa? Iya, Pak Iya, ya? Bu. Itu yang ngerjain kalian apa? tugasnya itu di buku atau di SS-an, Bu? Terserah, boleh di buku, boleh di SS, dua-duanya boleh. Kalian pilih yang mana yang paling mudah, ya. Kalau suka nyatet, nggak apa-apa ditulis. Oke? Oke. Baik, Bu. Sip. Oke. Yuk, lagi apa? Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti hari ini bisa kita tutup ya. Setelah ini dikerjakan yang tadi, yang gamet. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, coba dipimpin untuk doa penutup majelis. Ketua kelas. Semua mic dinyalakan dulu. Ayo. Nyalakan dulu semuanya. Siapa sih ketuanya? Ibu belum tahu malah. Siapa ketuanya kelas 9 sekarang? Basit Musyairi. Mana dia? Bu. Oke, yuk. Pimpin dengan doa kafaratul majelis. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, gimana, Bu? Oh, Pak, lanjutin dulu. Pakai bahasa sendiri, coba. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dulu dengan kafaratul majlis. Bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan di hari Rabu. Selamat belajar. Awas kalau nggak belajar. Ya? Siap. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Dadah. Bye-bye. Dadah. Waalaikumsalam, Bu. Makasih.